rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Gak ada, Mbak Imwong itu tidak ada KDRT ya. Mbak Imwong itu tidak ada KDRT ya. Kalian jangan fitnah-fitnah ya. Akhirnya gue melihat semua video itu selama 4 jam. Oh astagfirullahaladzim ya Allah, ternyata 95% kebenaran ada di Bang Baim. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, kali ini ada drama rumah tangga ya. Artis kembali lagi menghebohkan publik teman-teman ya. Hari ini Paula Verhoeven bersama kuasa hukumnya resmi mengadukan masalah Baim Wong ke Komnas Perempuan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KD dan RT. Di tengah laporan tersebut, sebuah video lama juga nih kembali viral teman-teman, dimana ada momen Baim Wong mendorong Paula. Nanti kita bakal coba tampilin dan bakal nge-reaction terhadap video tersebut. Tapi tidak berhenti sampai situ aja. Saya menemukan sebuah video yang muncul ada bantahan tegas nih dari sosok Satria yang mengatakan bahwa tidak ada unsur KD dan RT dalam peristiwa tersebut teman-teman. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bukti baru atau hanya salah paham yang dibesar-besarkan teman-teman ya? Mari kita simak video lengkapnya dan kronologinya kita bahas sekarang juga hanya di channel FKR Project. Jangan lupa juga untuk lakukan pembelian dari brand Beseus yang selalu saya pakai di setiap konten-konten saya, karena ini brand yang paling oke banget dan paling bagus banget ya, dan kalian gak akan menyesal untuk membelikan ini ya. Dan ini kalau kalian pakai berjam-jam juga gak akan sakit, apalagi ini tidak menutupi gendang telinga kalian secara rapat, jadi masih kebuka, kalau ada yang ngomong masih kedengeran ya. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita dengerin ya. Paula dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sundari, Kang Irwan, dan Bapak Daden Sukendar. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh suami Baim. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara, termasuk pejabat negara, diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotip gender. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal,
objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga, yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain. Mungkin selain konteks yang tidak objektif, karena yang mendampingi selama persidangan perceraian itu Kang Ainul, mungkin Kang Ainul bisa tambahkan apa saja yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik di dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Saya menambah. Oke, bentar ya guys ya. Kita bahas sedikit tadi di poin pertama, masalah kekerasan rumah tangga. Ternyata kekerasannya banyak banget. Ada kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Aduh. Dan gak tanggung-tanggung, ternyata ada bukti CCTV di sini. Wah, berarti beneran nih Paula dapat kekerasan. Ya, kemarin kita udah nonton yang versi Abimanyu ya. Di situ dia menyampaikan ada CCTV Paula dilakukan kekerasan, palanya itu didorong teman-teman ya. Ya, sampai membentur sesuatu lah kalau kata Abimanyu seperti itu. Mungkin dia udah ngelihat kali ya CCTV-nya seperti itu. Wah, jahat banget Baim. Tapi Paula masih mau ya bertahan gitu sama Baim, atau enggak? Atau ini hanya pendapat saya ya, ini yang membuat Paula sebenarnya nggak betah gitu, mau curhat cerita dengan Baim itu orangnya emosional gitu ya, pengen maunya didengar sendiri ceritanya, nggak mau denger cerita dari Paula, makanya dia ceritanya ke Niko. Ya, emang salah sih cewek cerita ke laki-laki, yang apalagi bukan suami istri. Tapi kita bisa lihat juga nih dari sikapnya Baim kalau kita dengar dari sisi Paula ya. Terus ada lagi yang menarik lagi, ekonomi. Waduh, kekerasan ekonomi itu semacam apa tuh? Tadi dijelasin tuh kayak ekonominya dikontrol, jadi ya Paula mau beli apa-apa itu ya nggak bisa gitu. Ya kalau netizen bilang sih kemarin pelit lah ya, intinya pelit gitu. Masalah untuk orang lain loyal, cuma untuk ke keluarga itu sangat-sangat pelit banget ya. Nah itu aja sih ya, itu menarik banget. Terus terakhir sih sebenarnya poin kedua, kan ada 2 laporan. Poin pertama ekonomi, poin kedua masalah diskriminatif ya dari juru bicara tadi, hakim ya, yang harusnya nggak boleh ditambahin opini-opini biar kan makin panas ditambahin opini-opini. Harusnya kan jangan. Ya kalau netizen ya nggak apa-apa, karena kan kalian netizen kan bebas mengkritik sesuatu dan berpendapat lah ya, bebas. Oke, kita lanjut. Tambahkan tadi yang sudah disampaikan bahwasanya seharusnya yang tidak ada dalam putusan itu tidak disebutkan, sehingga itu menjadi bias kemana-mana, sehingga melanggar terhadap hak atas dari si yang berperkara tersebut, dalam hal ini adalah Mbak Paula. Salah satu contoh juga terkait dengan fakta persidangan. Kenapa? Kalau memang seperti itu, seharusnya kan hal yang disampaikan itu harus berimbang. Salah satu contoh dalam bukti KJT, yaitu kita sudah menyampaikan terkait CCTV. Seharusnya hal seperti itu juga disampaikan, kan gitu. Tapi itu tidak. Hal-hal seperti ini yang menjadi bias oleh dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Mungkin itu tambahan. Termasuk ini ya, di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara, ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara, dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik. Itu dan Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula
juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Oke. Ini untuk persidangan yang nggak berimbang, oke lah. Oke, itu urusan persidangan lah segala macam. Tidak banyak komentar, banyak saya teman-teman. Cuma di sini agak mengagetkan statement ya. Baim mencium wanita lain. Ini konsep yang sangat-sangat menarik nih yang disampaikan oleh pembicara dari Paula tersebut ya. Emang ada sih video yang beredar kemarin, kita udah upload teman-teman. Mungkin gak apa-apa deh saya tampilkan lagi ya teman-teman ya. A few minutes later. Ini bukan videonya ya. Yang paling barbar sih menurut saya bukan ke gigi tapi ke kita. Kalau kita kan ya barbar kali lah ya. Di sini kita lihat komentar netizen ya. Kurang sabar apa Paula? Ya kalau saya ngeliat istri saya cium-ciuman sama cowok lain ya pasti saya cemburu sih. Ya apalagi itu bukan muhrim kan. Beginilah kelakuan suami yang mencap istrinya durhaka. Agak lain memang. Gimana teman-teman, ini suami durhaka atau enggak deh kalau kayak gini ya? Tapi hal yang dilakukan Baim ini menurut saya ya tetap aja nggak bisa dibenarkan. Walaupun emang kalau di Jakarta kayaknya ini hal-hal yang biasa deh kalau di Jakarta ya. Cewek cowok cepika-cepiki. Oke, yang terakhir sih kalau kita lihat dari hasil intinya pertemuannya antaranya Paula dengan Komnas Perempuan tadi. Intinya Komnas Perempuan ini mendukung nih atas laporan yang dibuat oleh Paula tadi. 2 laporan, yang satu kekerasan rumah tangga, terus ya pengadilan yang nggak netral, ibaratnya kayak gitu, kurang menengah lah, berat sebelah malah nyeritain ke Paula gitu. Terus kita bahas lagi di sini ada Paula didorong oleh Baim. Videonya viral banget, mungkin bisa dilihatin ya. Ini bahkan tembus 31 juta penonton teman-teman. Bahkan bentar lagi nih mau naik nih 32 juta menonton. Ngeri kali videonya, kita tonton bareng-bareng. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lah. Sakit banget itu. Ini dulu minta. Sakit banget ya. Pantesan video kayak gini ya. Ini apakah KDRT ya? Kalau kayak gini sih bisa jadi ke KDRT. Apakah pakar telematika itu ngeliat video ini ya? Yang palanya didorong gitu kan. Tapi masih ada bantal sih, cuma ya nggak layak lah hal ini dilakukan gitu ya. Oke, kita lihat komentarnya teman-teman. Media bener-bener ya, itu jelas-jelas lagi syuting. Lihat fullnya di TikTok Baim Wong. Nanti kita lihat teman-teman. Loh, itu Paula ngomong kok beneran sih? Artinya itu asli didorong. Asli teman-teman, itu asli didorong teman-teman. Itu Paula sampai bad mood loh. Sampai bad mood teman-teman ya. Kita bisa lihat sekali lagi, nggak apa-apa ya, sekali lagi. Maaf nih kalau kita ulang sedikit. Tuh, lihat wajahnya Paula. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lah. Ini dulu minta. Oke, biar nggak opininya kemana-mana, saya coba cari fullnya. Ini ada di konten YouTube-nya Baim ya. Kalau dilihat dari kontennya YouTube-nya Baim, itu hanya acting doang teman-teman. Awalnya acting, yang kedua kayaknya beneran deh. Kita lihat ya. Ke sana ya. Oke. Oh, jangan dipaksa gitu, pura-pura banget. Rang. Kemajuan dikit nih. Oke, nanti minal aidin langsung ya ke kamera ya. Yuk. Nanti langsung minal aidin, kakak langsung masuk ya, mama jatuh ya. Action. Maaf. Itu videonya. Yang keduanya hilaf deh ya. Yang keduanya hilaf ya. Apakah ini hal yang biasa teman-teman? Ya kalau dalam hal acting sini mungkin udah biasa, cuman nggak pantas lah dilakukan ya untuk orang yang kita sayang. Kita lihat ya komentar netizen. Acting sih acting, tapi nggak kayak gitu juga lah. Acting tapi dorong beneran kayaknya. Gimana? Silahkan komentar. Oke, kita lanjut lagi biar seru lagi. Ada statement dari Satria nih ya. Baim Wong tidak melakukan KD dan RT, kata si Satria teman-teman ya. Kita udah bahas di konten Satria ini lumayan banyak juga nih penontonnya ya. Masalah CCTV karena si Satria ini suka dapat infonya A1 gitu ya. A1 guys ya. Gak ada. Baim Wong ini tidak ada KDRT ya.
Baim Wong itu tidak ada KDRT, ya. Kalian jangan fitnah-fitnah, ya. Baim Wong itu tidak ada KDRT, oke? Gue yang dikejar, ya. Bukan gue ngundang, ya. Paula, please. Paula, please, Paula. Paula, please, jangan drama, Paula. Baim itu nggak ada KDRT lu, ya. Nggak ada. Nggak ada, Baim. Aku udah lihat videonya. Nih, aku bongkar nih ya, guys, semuanya, ya. Ini aku baru jujur. Karena aku udah dapat lampu hijau dari Bang Baim. Aku capek, guys, lihat Bang Baim dihujat terus. Aku capek lihat Bang Baim tuh capek, dia jualan nge-live sampai pagi. Aku tahu, memang dia punya aset, tapi namanya manusia, walaupun punya aset, kita butuh duit kertas untuk mempertahankan aset kita kan, untuk ngasih makan anak kita kan, untuk melanjutkan hidup. Jadi aset bukan berarti itu kaya, tapi kita tetap butuh uang kertas. Makanya dia banting tulang untuk menghidupi anaknya. Oke? Nggak ada, guys. Paula, gue tahu banget video itu. Karena yang lu pakai baju putih, gue tahu, gue udah ngeliat video itu. Baim yang pakai sarung doang, gue udah ngeliat. Kiano yang merekam yang katanya kalian itu lagi cekcok KDRT. No, nggak ada KDRT. Itu nggak ada KDRT, ya. Tolong jangan kalian salahkan Baim lagi. Gue udah tahu. Jadi ini gue cerita ya, ini gue bongkar nih. Karena kalau gue nggak ngomong begini Bang Baim, nanti dikira netizen gue halu. Padahal gue bener-bener. Bentar guys, maaf banget nih, aku potong teman-teman. Apakah ini CCTV yang bukti di awal tadi ya teman-teman, yang Paula kan melamporkan ke Komnas Perempuan teman-teman? Apakah ini dimana katanya Paula itu pakai baju putih tapi Baim Wong pakai sarung? Kalau video yang kita tonton tadi sih, yang pas acting tadi itu kan si Baimnya pakai baju putih, jadi kayaknya nggak mungkin deh, nggak ada pakai sarung juga ya. Oke, ini berarti video yang beda dengan video tadi. Oke, gimana tuh Bang Satria, lanjut. Bener-bener sudah melihat semua bukti-bukti itu. Baper, ya. Itu Bang Baim sampai nangis karena hatinya udah teriris, guys. Nggak ada, ya. Paula, please jangan drama, Paula. Baik-baik aja sama Bang Baim, biar selesai masalahnya. Kan nggak apa-apa, cerai tapi damai. Kalau lu rayu-rayu dan baik-baik Bang Baim, cerai, tapi nanti kan harta gonong gini, Bang Baim pasti akan legowo untuk memberikan sesuai jatah lu. Tapi dengan syarat lu harus tanggung jawab sama anak-anak lu, oke? Jadi so please jangan drama, guys. Awal itu gue benci banget sama Bang Baim, oke? Awalnya, makanya gue pro ke Paula. Tapi Pista Putri yang sekarang adalah pacar gue, kita udah pacaran 3 bulan, kita udah deket banget. Itu dia nelpon marah-marah sama gue, kenapa lu ngata-ngatain Baim? Akhirnya dia cerita. Itulah cerita yang pernah gue bongkar spill sebanyak itu, awalnya dari situ. Tapi gue masih gak percaya. Akhirnya Bang Baim itu minta nomor gue dari Vista. Bang Baim bilang, kapan ke silaturahmi bro ke rumah? Lu gak apa-apa ngujat gue, lu gak apa-apa nyalain gue, tapi gue pingin nunjukin inilah faktanya. Tuh, akhirnya gue melihat semua video itu selama 4 jam. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata 95% kebenaran ada di Bang Baim. Makanya gue itu, guys, berubah pro-nya ke Baim. Karena gue setelah melihat video dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, gue di rumahnya yang sekarang lagi kena banjir kan, guys. Kasihan lihat Bang Baim, guys. Dia itu nggak kuat dibully, mentalnya rusak. Kenapa kalian tega banget? Kalau aku ikut campur urusan rumah tangga mereka, karena aku tahu, aku melihat video itu selama 3 jam, 4 jam. Detik-detik talak, detik-detik berantem, detik-detik huru-hara itu terjadi. Kalau kalian kan nggak tahu, gue yang tahu. Jadi terpaksa, kemarin gue bilang, Bang, ini udah nggak bener lagi. Gue bela abang ya. Abang gue bela, di infotainment besok gue konferensi pers. Karena media minta gue speak up. Gue bongkar semuanya. Udah tayang di TV. Obsesi Global TV, Gospot, RCTI, dan satu lagi Seleb on Cam MNC TV. Kalau di YouTube ada Silet RCTI, ada Cumi-Cumi, ada Indigo, ada khusus artis selebriti, dan satu lagi Rise Infotainment. Bisa kalian nanti viral lah, itu pasti muka gue di mana-mana. Nggak apa-apa gue dihujat, yang penting gue membela kebenaran. Apa? Raya Jelita mau bandingin ya, mau nanya lagi outfit. Ini outfit Gap 2,1 juta. Gue kalau di rumah nggak mau gue pakai barang mahal, gue nggak maruk ya. Tapi kalau gue habis ketemu meeting pengusaha, politisi sama orang entertain baru gue pakai 2,1 juta, cuy. Gaji lu berapa yang nonton gue? 4 juta. Nih, lu mau beli gini, lu nggak makan, lu nggak bayar kontrakan, utang pinjol pay later lu nggak bayar. Nih celana yang gue pakai nih, ya.
1,1 juta. Tadi gue pakai sepatu 2,1 juta. Tas gue 2,7 juta. Jam gue 7 juta. Tuh, ya. Berapa bulan gajimu nih Rai Jelita? Apa? Lu mau bandingin sama si Aesar? Aesar itu jamnya endorse. Tuh, habis foto balik lagi. Dia dikasih sama dana pensuplai robot trading. Ya, Lambo-lambonya itu nggak ada. Itu bukan punya dia. Itu nama orang. Itu dia nyewa. Seperti yang dibongkar Rudy Salim. Banyak content creator nyewa mobil di dia. Ya. Nanti sebulan 2 bulan nggak kuat bayar sewanya, balik itu ke showroom ya. Dari Baim Wong repet kenapa jadi ke Aesar ya? Aesar ini konten kreator Malaysia teman-teman ya, ini sedikit aja ya. Tapi saya nggak mau bahas si Aesar deh, saya nggak mau ya. Nah, kita bahas ke Paula lagi. Jadi katanya di sini Satria bilang Paula itu drama teman-teman ya. Wow, semua ini drama katanya ya. Apakah laporan KDRT terus nggak pengen putus segala macem, nggak pengen cerai, itu apakah drama teman-teman? Bahkan di sini Satria itu bilang yakin banget ya kejadian tersebut Paula emang nakal. Bahkan dia ngejamin sampai 95% teman-teman ya. Karena dia udah nonton bukti segala macem. Oke. Kita lihat komentar dari teman-teman. Gak ada berita kamu. Yang ada berita Aesar berbagi di RCTI tapi. Tahu loh. Emang lo tinggal sama Baim dan Paula? Ini masih jadi pertanyaan dah deh. Kita aja seperti biasa, setiap di akhir video kita bakal bacain komen-komen dari netizen, top komennya juga ya, kayak gimana nih top komennya ya. Oke, dari top komen pertama kita dapat dari otak reguler yang satu. Alhamdulillah Nikmir makin ke arah baik. Alhamdulillah ya teman-teman, ini kangen banget sama Nikmir ya. Dari Wijayanti, saya percaya Mas Baim, sabar Allah nggak tidur. Wajah lugu tidak menjamin orang untuk berbohong dan tidak jujur. Buktinya, bicara sama NS sampai pagi dan rebahan di kamar Baim, itukah kamar privasi Baim Paula? Tanpa izin Paula nggak mungkin NS masuk sampai rebahan begitu. Ngapain ayo? Orang bodoh aja tahu ngapain di kamar orang. Berduaan bukan mukrim. Dan itu masih Syah istri orang. Dan sering keluar berduaan makan. Bangkai ditutupi serapat mungkin pasti kecium juga. Malu-maluin jagat Pak Yaidi. Awas bohong terus si Brajo nanti hidungmu seperti Pinocchio. Hahaha. Bahim semangat, Allah Maha Penyayang. Kalau saya nggak dukung siapa-siapa ya teman-teman. Gimana teman-teman dukung siapa nih? Ya kalau dari komen Wijaya dia dukung Baim teman-teman, ya nggak salah juga. Atau bener apa yang diucapkan Wijaya, tapi secara logis yang ngapain ada bukti rekaman ya. Paula ke kamar itu masih dipertanyakan teman-teman sama si NS. Kalau klarifikasi Paula sih cuma cerita doang, cuma ya itu nggak dibenarkan lah. Ruka Kayah, jangan cepat percaya sama orang kelihatan lugu, orangnya play victim. Gimana teman-teman ya? Yang satu percaya sama orang lugu, yang satu nggak percaya sama orang lugu. Sebenarnya di komentar sini banyak dua netizen yang berbeda, tapi kira-kira gimana nih? Tolong komentar ya, saya juga bingung teman-teman. Saya undur diri dulu, makasih banget yang udah komentar nih, saya like-likein, thank you banget, mohon maaf banget kalau nggak semuanya bisa kebaca komentarnya dan nggak ke like juga, makasih banget ya teman-teman udah nyempet-nyempetin mampir, dan saya mau undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, sampai jumpa di next video, jangan lupa like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. See you, goodbye, bye-bye, jangan lupa komentar dan subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.